Halo para penyuka otomotif. Saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi atau fitur yang bisa kita gunakan untuk memantau mobil kita, baik itu mobil gasolin atau mobil diesel, di mana untuk mobil-mobil yang saat ini bisa dibilang mayoritas uh, teknologi elektronik, ini kita sudah bisa pantau uh, kondisi mobil kita menggunakan modul electronic control unitnya. Oke, ya, saya menggunakan head unit Android, ya buatan Cina, cukup murah. Lalu aplikasinya saya menggunakan Torque. Ya, sini, ini aplikasi Torque yang saya gunakan yang berbayar, walaupun ada juga yang biasa di sharing teman-teman untuk menggunakan aplikasi yang sudah di hack ya. Oke, sebagai alat bantunya ini saya menggunakan OBD uh, uh, Bluetooth ya. Ini harganya cukup murah, sekitar 150 sampai 250, di mana dikoneksikan di uh, Bluetooth di OBD adapter kita yang ada di kendaraan. Kendaraan yang saya gunakan adalah Chevrolet Spin Diesel TCDI 1300 cc, di mana lokasi portnya itu ada di bawah supir. Ya, lokasi portnya ada di sekitar sini. Ini dia ada. Kita tinggal colok untuk pemasangannya. Dia akan otomatis menyala. Nah, di sini akan terbaca di aplikasi. Oke. Jadi saya menggunakan Torque. Nah, di aplikasi Torque ini kita bisa melihat ada beberapa menu. Yang saya gunakan saat ini hanya tiga sebenarnya. Ya, real time-nya untuk keseharian. Oke. Terus kedua, ini untuk melihat kalau ada fault yang error-error di mobil. Sama ini saya gunakan untuk melihat kondisi tempuh saya misal dalam perjalanan, untuk melihat profilnya. Oke. Sebelum masuk ke dalam menu real time, ya. Ini saya set ada RPM, ini ground speed berdasarkan GPS, ini beberapa parameter lainnya, ini ada fuel flow-nya, ini ada kilometer per liternya. Ya, banyak di sini yang bisa kita set semuanya. Tapi sebelum kita mulai mengeset parameter ini, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah settingnya. Ya, jadi dilihat di sini ada menu setting. Yang pertama adalah kita harus memastikan tipe kendaraan kita. Ya, oke. Ini saya kasih nama. Terus ini tipenya seperti apa. Lalu kapasitas ruang bakar. Terus beratnya. Nah, ini fuel type-nya. Saya set ini. Harusnya di fuel type-nya diesel. Ya. Mungkin waktu pernah saya utak-atik ini berubah kapasitasnya. Di sini nanti kita ketahuan maksimum diameter. Kalau kita tahu harganya, semuanya kita set. Tapi ini yang paling penting adalah dari sini untuk mereka melakukan kalkulasi. Gitu. Oke, kalau ini sudah save, ya kita save. Nah, hal kedua yang kita lakukan adalah settingnya. Oke, di setting di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, di sini kalau kita lihat ini ada general preference. General preference ini kita bisa melihat beberapa menu-menu standar. Ini tergantung dari kita mana yang mau kita gunakan. Ini juga Teams. Ya, saya tidak menggunakan ini. Yang paling penting adalah ini ada plugin. Ya, kalau kita mau install plugin, ini ada.
Nanti kalau kita mau ngambil, sini ada webnya, kita install seperti aplikasi di Android. Terus unit. Nah, jangan lupa untuk mengeset unit, karena nanti kita kalau kita biasanya memakai satuan metrik, kalau kita tidak set ini nanti tampilannya satuan British, kita pusing nanti bacanya, kaget. Oke, ini adapternya, koneksinya hanya sebagai warning dan lain-lain. Bahwa bisa, ya rekan-rekan bisa melihat sendiri untuk sininya. Terus ya data logging atau ini ya, bahwa bisa pilih apa yang nanti ada beberapa hal yang bisa kita lihat untuk fasilitas ini. Di sini kita mengeset apa saja data yang bisa kita download otomatis sehingga kita punya log filenya. Nah, ini bisa ditransfer dan kita membaca menggunakan Excel. Oke. Ini juga ininya. Terus yang saya skip dulu, yang utama adalah sini adalah Bapak rekan-rekan, adalah kita mengambil parameter-parameter. Ini adalah parameter standar, sebenarnya sudah ada, tapi kalau mau kita lihat di sini, ya di sini ada pilihan ada custom by ID kalau kita bisa dapat infonya, atau yang pasti ada predefined. Nah, predefined ini berdasarkan masing-masing pabrikan. Oke. Tapi ingat, pabrikan itu ada yang mereka grup, jadi kita bisa gunakan ya. Saya untuk Chevrolet saya menggunakan di sini Pontiac, GM, Opel dan Vauxhall ya. Ini untuk pabrikan di Chevrolet, karena mereka satu grup. Sehingga bisa, kalau mau Toyota atau lainnya bisa dilihat. Other juga kita bisa nonton. Setelah ini tampilan yang ada masuk, nanti selain tampilan standar nanti kita bisa pilih untuk mengecek parameter. Oke. Hal lainnya di sini yang cukup penting adalah alarm. Ya, sini kita bisa set. Saya baru hanya mengeset dua. Pertama speednya, kalau lebih dari 150, sama temperaturnya, kalau coolant lebih dari 105. Bapak-bapak atau rekan-rekan bisa mengeset terserah. Caranya juga cukup simple. Set alarm, apa nama alarmnya, tipenya apa, ya, triggernya apa, ya, sensor to monitornya apa. Nah, ini sensor ini yang tadi dari predefined PID-nya yang kita dapat, gitu. Oke. Oke, balik. Ini setelah ini semua di setting, ya baru kita bisa melihat ada tampilan di sini. Nah, jadi pada saat melihat tampilannya ini, nah kita bisa melihat parameter yang kita ingini itu apa aja. Ya, saya mengeset beberapa ini yang menurut saya cukup penting. Jadi pada saat mengeset pun gampang. Kita tinggal tekan lama di monitor sini. Nanti ada add display. Ya, kita tinggal pilih bentuk grafiknya apa. Saya lebih senang angka biar mudah dibaca karena pada saat ini, atau kalau mau kita lihat historical grafik biar itu nggak ada masalah. Kita bisa memilih apapun. Oke, kita pilih yang digital display. Nah, ini adalah PID parameter-parameter yang bisa dibaca. Ada yang berupa kalkulasi dari sistemnya, ya. Ada juga berupa parameter yang memang ada di unitnya. Yang hijau ini yang bisa didapatkan datanya, yang tidak ada, yang tetap seperti ini gelap, ini artinya OBD tidak bisa membaca parameter ini dari ECU. Oke, lihat lagi. Oke, ini bisa dibaca. Kalau ada angka ini juga bisa dibaca. Nah, ini bisa kita lihat, mereka akan muncul. Walaupun terkadang parameternya ini mungkin tidak menampilkan
karena memang mungkin tidak ditransfer secara ini. Oke. Begitu kita pilih, katakanlah ini ya temperatur, kita pilih ini, kita bisa lihat ukurannya. Ya ukuran tadi yang saya pilih di sini itu yang tiny, small itu agak besar seperti ini. Yang ini nih small, ini yang medium. Kalau large ya dia sangat besar sekali. Ini termasuk medium. Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita pilih yang tiny, dia akan muncul di sini. Nah ini kita tinggal atur kemanapun yang kita mau. Oke. Dari segi ini sudah kita bisa tampilkan ini. Oke. Ya, ya ini salah satu hal penting yang bisa kita gunakan untuk torque ini. Oke. Hal lain yang bisa kita gunakan adalah membaca volt. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada beberapa unit yang suka ada, kalau kita lihat di sini ada gambar engine ya. Di sini ada gambar engine muncul. Nah, biasanya nanti akan ada muncul errornya. Nah, errornya kalau dia ada di sini dia akan ada keterangannya. Fault code-nya nomor berapa. Nah, Bapak-bapak bisa merefer, bisa juga cari di internet apa fault code itu artinya untuk tipe kendaraan Bapak-bapak. Ya, rekan-rekan bisa cek semuanya sendiri. Jadi ini sangat penting untuk kita lihat. Ya, kebetulan di kendaraan saya ini tidak ada fault-nya saat ini. Beberapa waktu lalu sempat ada, terus saya coba bawa untuk cek dan perbaiki dan terus di clear. Oke, itu fault code. Yang lainnya adalah map view. Nah, map view ini sebenarnya ada keuntungan lain ya. Jadi pada saat kita connect menggunakan OBD yang tadi di bawah ya, dan dia menyala pada saat engine, pada saat kunci start dinyalakan, maka setiap perjalanan begitu kunci on ya sampai kunci off, dia akan mencatat parameter dari unit ya. Nah, sehingga salah satu keuntungannya adalah kalau mobil ini dipakai oleh entah keluarga kita atau dipakai dengan teman-teman kita untuk melihat ini, kita bisa melihat kemana saja unit ini berjalan. Oke. Untuk melihat petanya, nah ini sebenarnya harus tersambung ke internet ya. Nah ini kalau kita lihat ini ada petanya. Kalau kita mau lihat lagi tracknya, nah kita bisa lihat ya agak jauh ya. Ini kebetulan kendaraan saya sering hanya bergerak sebentar-sebentar, ini agak jauh, 25 km. Oke, nah, di sini kita bisa ngelihat dia berjalan dari kemana dengan kecepatan mana, berapa menit. Kita lihat di sini adalah range kecepatan. Jadi kita bisa melihat proses perjalanannya. Ya. Kita bisa zoom juga, misalnya kita mau tahu dia mampir di mana ini, gitu kan? Nah, kita bisa lihat perjalanannya. Oh, dia dari sini ke sini mana? Nah, ini salah satu keuntungannya menggunakan ini. Jadi nggak perlu ini juga. Oke, ini untuk sementara pengenalan singkat untuk aplikasi Torque, sehingga mudah-mudahan rekan-rekan bisa memanfaatkan penggunaan aplikasi ini untuk memonitor unit kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam Greymon.